Oke, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat juga salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 46, yaitu sholat sebagai ibadah yang utama. Saya mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan dicantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini. Langsung saja kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan materi kita masih di surah Al-Baqarah, dan sekarang kita masuk ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Iya. Ayat ini dimulai dengan perintah akan menunaikan sholat. Di dalam Al-Quran, keseluruhan ayat yang memerintahkan sholat itu semuanya menggunakan kata aqimu. Ya. Hanya ada satu tempat di mana Allah memerintahkan sholat, tetapi tidak pakai kata aqimu, yaitu di surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli. Allah tidak berfirman faqimus sholata wanhar, tidak, tapi fasalli li rabbika wanhar. Apa perbedaannya? Di surah Al-Kautsar bukanlah perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu, tapi perintah untuk menunaikan ibadah secara umum. Kenapa? Karena surah Al-Kautsar itu turun sebelum syariat perintah sholat 5 waktu Allah turunkan. Seperti kita ketahui bahwa perintah syariat sholat 5 waktu turun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa kemudian kok ada ayat yang memerintahkan untuk menunaikan sholat, padahal belum diizinkan atau belum syariatkan 5 waktu? Maka kesimpulannya berarti sholat yang dimaksud di dalam surah Al-Kautsar bukanlah sholat 5 waktu, melainkan ibadah dalam makna yang umum, yaitu ketundukan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan perintah mengerjakan sholat. Kemudian makna secara umum perintah mengerjakan sholat itu adalah bukan sekedar laksanakan, tapi kata aqimu mengandung maksud dama wa thabata. Tunaikan, kerjakan sholat itu dengan baik, benar, dan konsisten. Itu makna perintah aqimu. Jadi tidak hanya laksanakanlah sholat. Ya. Apalagi dengan dulu terjemahannya dikatakan dirikanlah sholat. Itu juga terjemahan yang kurang tepat. Karena kata aqimu tidak berakar kata dari qoma yaqumu qiyaman. Ya. Tapi bermakna dama wasabata. Sama dengan kata qawama. Di mana mengandung maksud berarti melaksanakan sesuatu dengan baik, benar, dan konsisten atau istiqomah. Maka yang dituntut dari perintah aqimu itu adalah laksanakanlah sholat itu sedapat mungkin dengan baik,
berarti juga kita laksanakan etika-etikanya, benar mengikuti syarat rukun ketentuannya, dan konsisten, tidak kemudian bolong-bolong. Itu yang dituntut dari kata aqimu. Nah, kenapa kemudian kita beri judul tema utama kita ini adalah sebagai sholat itu adalah ibadah utama? Ada sekian alasan Bapak Ibu. Mari kita mulai. Yang pertama, dari rukun Islam yang kelima, yang lima maksud saya, rukun Islam yang lima itu, maka 1 dan 2, syahadat dan sholat, adalah 2 rukun yang harus dilaksanakan setiap muslim. Sementara kalau yang 3, yaitu menunaikan zakat, menunaikan ibadah puasa, dan menunaikan ibadah haji, itu ada syarat. Syaratnya apa? Ya mampu. Zakat misalnya, bagi yang tidak mau berzakat, malah diberi zakat. Misalnya dia fakir miskin, nggak wajib zakat dia. Puasa, bagi yang mampu. Kalau sedang sakit, kalau sedang bepergian, maka tidak wajib puasa. Kalau mampu dia bayar qadha. Apalagi haji. Ya. Haji kemudian secara khusus malah disebut di dalam Al-Quran. Tetapi kalau ibadah sholat, itu tidak ada alasan yang membolehkan, oh kamu boleh nggak sholat. Nggak ada. Kecuali memang sebelum wajib. Ya. Misalnya anak-anak yang belum usia akil balik, atau mohon maaf orang yang mengalami gangguan ingatan, bisa mungkin karena diuji sedang kehilangan kesadaran misalnya, itu tidak wajib. Tapi kalau orang yang sudah terkena perintah, ya dia mukallaf, akil, berakal, maka tidak ada alasan. Misalnya, saya lagi sakit, boleh nggak sholat? Enggak. Oh, saya lagi repot berjalanan, musafir, boleh nggak sholat? Tidak. Di situ ada kemudian bentuk keringanan, kita boleh laksanakan dengan jamak, bahkan juga qashar. Tapi tetap kita laksanakan. Sholat dalam konteks ibadah yang utama ini, maka kalau sakit boleh dengan duduk. Mampunya apa? Berbaring. Semuanya tetap perintahnya laksanakanlah. Itulah kenapa sholat sering disebut juga dengan sebagai imaduddin, tiangnya agama. Karena ini jenis ibadah sholat. Maka Bapak Ibu penting untuk kita senantiasa berpesan kepada kita dan keluarga kita, untuk apa? Kemanapun kalian pergi, wahai anak-anakku, jangan lupa sholat. Ya, kita itu harus menjadi prioritas utama. Sepanjang orang itu masih berusaha untuk istiqomah mengerjakan ibadah sholat, maka kesulitan, katakanlah bentuk kekhilafan yang mungkin dilakukan, insya Allah dia tahu jalan kembalinya. Yaitu apa? Dengan menghadap kepada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat. Alasan yang kedua, kenapa ibadah ini begitu penting? Karena ini bentuk ibadah yang Allah telah syariatkan tidak hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa ada kesamaan syariat dengan nabi-nabi sebelumnya. Mari kita lihat misalnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa apa? Ya supaya diberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan sholat. Kita lihat doa beliau yang diabadikan di surah 14, surah Ibrahim, pada ayat yang ke-40. Ini doa yang bagus sekali untuk kita amalkan, sekaligus untuk kita niatkan bagi anak-anak kita, agar mereka bisa istiqomah mengerjakan sholat. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat, melaksanakan sholat. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya kita, tapi juga keturunan kita. Nabi Ibrahim seorang Muslim. Beliau juga mengerjakan ibadah sholat. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam yang Allah utus beberapa masa berikutnya, beberapa ratus tahun atau ada yang mengatakan ribu tahun setelah Nabi Ibrahim. Apa yang Allah beritakan? Mari kita lihat di surah nomor 10. Ya,
Surah Yunus ayat yang ke-87. Allah berfirman, "Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqauma misran buyutan." Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Iya, waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikanlah rumah tinggalmu itu sebagai tempat sholat. Dan maka kerjakanlah sholat. Ya kan? Kiblatnya, tempat sholatnya. Artinya apa? Nabi Musa bukanlah seorang Yahudi. Tapi beliau seorang Muslim yang juga Allah syariatkan untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, demikian juga kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam seorang Muslim yang juga Allah perintahkan syariat sholat. Mari kita lihat surah nomor 19, ya, surah 19, surah Maryam pada ayat yang ke-30 sampai 31. Allah berfirman apa? Mengabarkan siapa Nabi Isa itu? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Iya, dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya, jadi begitu pentingnya ibadah ini. Buktinya apa? Seluruh nabi yang pernah Allah utus juga diberikan syariat utamanya apa? Untuk mengerjakan ibadah salat. Baik, kita teruskan Bapak Ibu. Mari kita lihat bagaimana kualitas salat seseorang yang di Al-Quran itu tidak secara khusus disebut tentang aspek bagaimana mengerjakannya. Seperti kita ketahui bahwa tata cara kita mengerjakan ibadah sholat yang sekarang ini kita lakukan sebagai seorang Muslim umat Muhammad SAW, yaitu sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat dan gerakan-gerakan, itu keseluruhannya rinciannya disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi hadis-hadis tentang ibadah sholat itu yang kita sebut sebagai jenis hadis fi'liyah. Jadi hadis Nabi itu dari aspek apa yang Nabi lakukan itu ada 3 macam ya. Yang pertama hadis disebut qauliyah, ucapan Nabi, maka sering Nabi bersabda begitu. Yang kedua hadis yang bersifat fi'liyah, itu Nabi kerjakan, tidak mengatakan. Tapi Nabi kerjakan, sahabat mengatakan kemudian. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi begini gitu. Maka ibadah sholat itu kita mendasarinya pada apa? Pada apa yang dipraktekkan Nabi. Nabi tidak mengerjakan dalam arti seperti kita mengajari anak-anak kita di sekolah misalnya, atau di pesantren dengan kasih contoh dalam konteks ini. Bacaannya begini ya, enggak. Tapi Nabi langsung mempraktekkan, mengerjakan, dan para sahabat Nabi melihatnya, mengikutinya. Dan yang ketiga disebut hadis takrir ya. Jadi sahabat melakukan, Nabi kemudian mendiamkan atau membenarkan. Itu juga hadis Nabi SAW. Baik, ini sekedar tambahan informasi. Maka ini menjadi penting Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan, cukup Al-Quran, tidak usah pakai hadis, tidak boleh. Kita itu berarti beragama yang tidak benar. Ya, kita harus menggunakan 2 hal ini. Kita sebagai seorang Muslim, landasan utama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh hanya menggunakan Al-Quran. Karena kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak lengkapi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti di kalangan para ulama ditambahkan lagi dengan dasar kita ada ijma, ada qiyas, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk pelengkap tambahannya. Baik. Ciri orang yang ibadah sholatnya itu bagus, mari kita lihat contoh saja di Al-Quran, beberapa. Kita lihat misalnya di surah nomor 29, surah 29 pada ayat yang ke-45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, sungguh sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Ini salah satu tanda ibadah sholat seseorang itu baik. Yaitu apa? Dapat mencegah pelakunya, orang sholat itu, dari melakukan perbuatan apa? Keji. Dan apa? Mungkar. Mungkin pernah kita sampaikan apa yang dimaksud perbuatan keji. Di dalam Al-Quran, perbuatan keji itu diantaranya diberikan 2 contoh. Dan ini cukup menarik. Ya, Pak. Yang pertama itu adalah perbuatan zina dan juga LGBT. Itu disebutnya sebagai perbuatan keji. Ini nggak usah dibaca ayatnya, tapi saya sebutkan saja ya. Misalnya di surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina karena itu perbuatan keji. Yang untuk LGBT misalnya di surah nomor 7 Al-A'raf ayat 80, a'innakum lata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha. Ini kaum Lut. Kaum Lut dikecam oleh Allah, kenapa kalian mendatangi sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, sungguh itu perbuatan keji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik. Maka mestinya kalau orang itu sholatnya baik, tidak akan mendekati yang disebut area zina. Apalagi melakukan, mendekati aja tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang kemudian, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik ya, kalau kelihatannya rajin sholat, tapi kok kemudian ya mau melakukan perbuatan tersebut, itu berarti ibadah sholatnya tidak berkualitas, tidak ngefek untuk kebaikan dirinya. Yang kedua, perbuatan keji itu contohnya di Al-Quran adalah perbuatan kikir, pelit. Ini menarik. Kenapa menarik? Kalau keji itu zina kan agak terbayang, tapi kalau pelit kok disebut keji juga itu, ini agak sedikit muskil bagi kita itu. Tapi karena itu Al-Quran yang memberi tahu, kita wajib menaatinya dengan mencari hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Kenapa orang kikir, pelit itu disebut sebagai keji? Ya karena daya rusaknya itu sama dengan zina, membuat masyarakat kacau. Gitu kan. Coba kalau satu anggota masyarakat itu semuanya pelit, gak ada yang saling menolong, kan kacau. Melawan fitrah. Demikian juga orang yang berzina, itu kan kacau, melawan fitrah. Maka kalau orang sholat semestinya tidak pelit. Nah, itulah yang kemudian menjadi ukuran orang sholatnya itu bagus kalau bentuk sosialnya juga bagus. Di surah Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari pesan moral sholat. Siapa mereka itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang menghati anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Ini orang rajin sholat kok pelit. Na'udzubillahi min dzalik, berarti sholatnya tidak berkualitas. Baik. Nanti lanjutkan, masih di ayat 43 Bapak Ibu. Lanjutan perintah ibadah sholat itu adalah menunaikan zakat. Ini selalu ya, mayoritas perintah sholat selalu digandeng dengan wa'atuz zakat. Sering kita makna menunaikan itu mengandung arti kesempurnaan. Jadi juga bukan sekedar bayar lah. Tapi usahakan kamu bayar zakat itu dengan niat yang ikhlas ya. Dengan
tujuan yang benar, dan kalau itu kita menunaikan zakat harta benda kita, itu pilihkan yang terbaik. Itu makna wa atus zakat. Kenapa kemudian Allah selalu menggandengkan ini? Dan bahkan dalam setiap rangkaian ibadah itu selalu dikaitkan begitu Bapak Ibu. Kita ambil contoh misalnya ya, ritual kita kepada Allah selalu dibarengi dengan sosial. Contoh, selama Ramadan kita disyariatkan ibadah puasa. Selesai Ramadan kita bayar zakat fitrah. Ramadan puasa dengan Allah, zakat fitrah sosial. Kemudian Idul Adha, kita disunnahkan untuk puasa sunnah. Kalau bisa dari tanggal 1, minimal kalau tidak bisa 1 hari, yaitu apa? Puasa Arafah. Kemudian sholat Id. Nah setelah itu apa? Menyembelih kurban. Ibadah sosial. Maka zakat hakikatnya adalah sebuah simbol bagaimana ibadah ritual hablum minallah kita yang diwakili oleh sholat itu juga berdampak pada ibadah sosial kita yang diwakili dengan menunaikan zakat. Maka tujuan utama zakat Allah nyatakan apa? Mari kita lihat surah nomor 9 At-Taubah, surah 9 At-Taubah pada ayat 103 ya. Surah 9 surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. Di ayat ini zakat punya 2 fungsi ya Pak Ibu. Fungsi utamanya. Apa itu, meskipun sebutnya dengan sedekah ya, tapi yang dimaksud di sini adalah zakat. Maka nanti ada berdefinisi secara gampang saja, kalau zakat itu sedekah yang sifatnya wajib. Kalau kita sebut sedekah saja, itu yang sifatnya sunnah. Itu perbedaan yang paling gampang. Itu kemudian gabungan kesemuanya itu dalam kotak besar namanya infak. Gitu ya. Nah, apa itu? Bersihkan jiwa dari sifat bakhil dan membersihkan harta dari hak orang lain. Kenapa? Karena dalam setiap perolehan harta yang kita usahakan itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Maka kemudian ambillah zakat dari mereka untuk apa? Untuk membersihkan diri kita dari sifat pelit dan membersihkan harta kita dari milik orang lain. Bukan membersihkan harta dari yang haram ya, jangan salah, karena ada yang kemudian memahami sucikanlah harta Anda dengan membayar zakat. Itu dengan menganggap kita boleh korupsi, ya misalnya korupsi 1M, nanti keluarkan 2,5%, sisanya jadi halal. Oh enggak, bukan gitu. Nanti kok enak banget kira-kira gitu. Nah, itu, dan apalagi dalam Islam itu tidak ada yang disebut dengan harta haram. Yang ada itu perbuatan yang haram yang menghasilkan harta, itu jadinya hartanya haram. Tapi harta sendiri tidak haram. Yang haram itu perbuatannya. Baik, kita kembali ke zakat tadi. Maka Bapak Ibu, bagi orang yang kemudian menunaikan jenis ibadah sosial ini dengan baik, apa janji Allah? Banyak sekali ya, tapi saya tidak ingin atau kita tidak ingin bahas ini. Banyak sekali kebaikan yang Allah janjikan atas orang-orang yang menunaikan ibadah sosial ini dengan sebaik-baiknya. Tapi paling tidak akan diberikan segala urusan yang mudah. Itu poinnya. Jadi bagi kita yang merasa sering ada kesulitan dalam hidup itu, cobalah untuk kita selalu di samping istiqomah dengan Allah, berbuat baiklah dengan sesama. Janji Allah apa? Di surah 92, surah Al-Lail, pada ayat yang ke-5 dan ke-7, inilah di antara yang menjadikan kenapa Allah itu memudahkan urusan seseorang. Ayat ini mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga,
maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan Iya. atau kebahagiaan. Kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan atau kemudahan. Baik. Kita lanjut. Penutup ayat ini Bapak Ibu, kemudian secara khusus disebut salah satu rukun sholat yang utama, yaitu apa? Rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Ya, yang diterjemahkan dengan maka kalian rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Jangan salah terjemah ya, karena ada yang menerjemahkan itu keliru. Warka'u ma'ar raki'in, merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Oh, itu salah terjemah itu. Itu namanya terjemahan ngawur itu ya, bukan itu maksudnya. Rukuk arka'u itu rukuk, ibadah rukuk, bukan rokok ya. Baik, karena ini yang suka ngerokok itu senang banget dengan ayat itu. Wah, ini ada ternyata perintah di Al-Qur'an merokok. Bukan ya gitu ya. Baik. Ayat ini, potongan ayat ini Bapak Ibu, potongan ayat ini menjadi salah satu yang dipahami berbeda di kalangan para ulama. Ya, ada ulama yang memahami berarti perintah itu menunjukkan wajib. Perintah rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk itu berarti apa? Wajib untuk berjamaah. Itu. Maka di antara mazhab Hambali misalnya itu mereka menyatakan berdasarkan ayat ini itu orang wajib untuk berjamaah dalam sholatnya itu. Karena perintahnya rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu. Sedangkan mazhab Syafi'i itu menyebut bahwa berjamaah sholat itu fardu disebut sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah yang tidak sholat, gitu aja. Karena apa? Iya, karena dalam memahami teks agama terjadi perbedaan pendapat, hal yang wajar. Tidak perlu kita mengunggulkan satu pendapat dengan menganggap salah pendapat yang lain. Ini kita merdeka untuk memilih pendapat yang mana. Kita punya kemerdekaan untuk memilih pendapat salah satunya, ya terserah. Mungkin yang menurut kita nyaman, yang menurut kita cocok, yang menurut kita dalilnya kuat, silahkan dipilih. Ya, tanpa harus menyalahkan yang berbeda. Karena rumus kita apa? Syariat ini sama. Kita percaya ini perintah Allah. Tapi bagaimana menjalankan perintah itu dalam prakteknya itu namanya fikih. Kalau fikih bisa berbeda-beda. Baik, mari kita teruskan. Sekarang masuk ke ayat yang ke-44 Bapak Ibu. Ayat 44 surah Al-Baqarah ini masih dialog antara Allah dengan orang-orang Bani Israel. Allah berfirman di ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun." Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Siapa yang dimaksud mereka ini? Orang-orang Yahudi, Bani Israel. Ya, ini ayat kalimat pertanyaan, tapi tujuannya itu sebetulnya untuk menegur. Gitu. Atamuruna nasa. Kalian itu nyuruh orang lain supaya berbuat baik. Ya kan? Wa tansawna anfusakum. Tapi kok kalian tidak malahan gitu loh. Itu kalau dalam bahasa anak-anak, bahasa kita dulu zaman kecil itu disebutnya jarkoni. Bisa mengajar, tidak bisa mengelakoni. Bisa nyuruh, tapi nggak bisa melaksanakan. Itu dikecam oleh ayat ini. Maka ini bukan salah satu metode dakwah yang baik. Apakah itu hanya orang Yahudi? Tunggu. Ternyata kita temukan di ayat yang lain. Orang beriman, orang Muslim pun juga ya diingatkan oleh Allah jangan melakukan seperti itu. Mari kita lihat surah 61. Surah As-Saff. Pada ayat yang kedua dan ketiga. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Iya.
Ini dua ayat yang sama-sama menegur kalau ada orang yang hanya bisa memerintahkan, tapi yang bersangkutan mengabaikan perintah itu, melupakan perintah itu. Ya, padahal mereka tahu itu. Maka tanggung jawabnya bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yang diamanahi untuk menyampaikan pesan-pesan agama, itu tidak ringan. Karena memang dituntut satu ucapan dengan perbuatan. Ya, itulah yang menjadi rahasia keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau dalam berdakwahnya itu lebih pada memberikan uswah, keteladanan, contoh. Maka luar biasa. Semua mengakui bahwa yang paling berhasil di muka bumi ini dalam menyampaikan pesan-pesan ya, kebaikan siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan diakui oleh para orientalis yang mereka notabene non-muslim. Mengakui, ya luar biasa. Rahasianya apa? Karena dalam menyampaikan ajarannya, Nabi sekaligus menjadi uswah atau contoh, teladan. Mari kita lihat surah nomor 33 ayat 21. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Iya, suri teladan yang baik. Itulah Bapak Ibu, agar seseorang yang ingin menyampaikan atau seseorang yang berusaha ingin menyampaikan pesan agama, hendaklah memahami prinsip etika dalam dakwah ini. Yaitu apa? Harus memulai dengan diri sendiri. Atau dalam bahasa Rasulullah SAW dikatakan ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Ya kan? Diri kita sendiri, kalau kita ingin mengajarkan sesuatu nilai kebaikan, maka kalau kita sudah mengerjakannya, sebetulnya itu sudah lebih dari sebuah nasihat. Maka kalau kita kepada anak-anak kita misalnya, itu kenapa Allah memerintahkan agar kita berbicara yang benar. Itu sekaligus menjadi apa? Menjadi model bagi anak-anak kita. Suami ngajari istri supaya sabar, tapi cara ngajarnya, cara menasihatinya tidak dengan cara sabar. Itu problem. Mama bisa sabar nggak? Loh, sambil marah dia nyuruh. Kan salah. Bagaimana mungkin dia nyuruh istrinya sabar, tapi dengan cara tidak sabar. Apalagi memberi contoh. Itu apa namanya? Ya jauh panggang dari api ya. Demikian juga seorang tua, ayah atau ibu, kalau ingin mengajarkan kepada anak-anaknya supaya rajin belajar misalnya, supaya ya menjadi anak yang baik, maka kita sebagai orang tua harus nomor satu jadi baik dulu. Gitu. Jangan menuntut anak-anak kita ingin jadi anak yang baik, sementara kita tidak pernah mengembangkan diri, berikhtiar menjadi orang baik. Itu lagi-lagi apa? Ya mustahil. Wong kadang kalau orang tua sudah berusaha baik pun, anak juga belum tentu baik. Kan gitu. Maka ya itu kembali ke anak sebagai ujian, jangan lupa. Maka kalau misalnya, apalagi saat sekarang ya, di mana anak-anak kita sedang online belajarnya gitu ya, kita kalau ingin anak belajar ya online ya, maka kita harus belajar juga. Paling tidak menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kesan bahwa kita tidak sedang melakukan hal yang baik. Itu. Kalau toh harus melakukan yang kurang mendukung anak belajar itu jangan dilihatnya. Mungkin di dalam kamar. Jika orang sedang belajar, ditemani oleh asisten kita pengen nonton drakor, di kamar aja. Ya jangan kelihatan. Ya, kalau kelihatan, nanti anak ngintip gitu, Mama nonton apa nih? Oh, itu mempengaruhi konsentrasinya. Begitu ya. Baik. Itu pesan utama dari ayat ini. Ya.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Maka ayat ini ditutup dengan pernyataan kalimat pertanyaan afala taqilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini lagi-lagi untuk mengajarkan apa? Memang ajaran-ajaran Al-Qur'an Bapak Ibu itu membutuhkan kejernihan berpikir. Ya, tidak bisa kemudian pokoknya tidak bisa. Nah, kejernihan berpikir, terus kemudian ya kedalaman kita untuk menghayati pesan-pesan itu. Karena memang ini bahasa yang tinggi sekali dari sisi aspek apapun, dari sisi sastranya, isi kandungan maknanya, gaya bahasanya. Maka kemudian terjemah yang sering kita baca ini sebetulnya hanyalah mewakili sedikit dari kandungan makna Al-Quran. Maka jangan pernah menganggap terjemah itu sebagai Al-Quran. Beda. Sehingga jangan memahami kandungan Al-Quran sebatas melalui terjemah saja terus berhenti. Harus dikembangkan, harus ditanyakan apa maknanya ini, apa kaitannya ini. Sehingga tidak usah heran kalau kemudian terjemahan itu sering direvisi, ya terserah. Berulang-ulang kami sampaikan bahwa dalam bahasa Indonesia, terjemahan resmi yang diterbitkan, dikeluarkan oleh Kementerian Agama, itu sudah mengalami paling tidak 4 kali revisi. Gaya bahasanya, terus kemudian ada perkembangan permasalahan baru yang sedapat mungkin itu bisa tercover apa yang dimaksud oleh Al-Quran Al-Karim. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ke-45, Bapak Ibu. Nah, ayat 45 itu mewakili judul utama kita tadi, sholat ibadah utama. Karena apa? Lagi-lagi di sini disebut kata sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan 2 syarat. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua, sholat. Nah, kalau tadi kita pakai kaidah yang pertama tadi Bapak Ibu, setiap kata sholat yang diikuti dengan kata aqimu itu merujuk atau yang seakar itu merujuk sholat 5 waktu. Tapi kalau ada kata sholat yang tidak diikuti dengan akar kata aqimu, maka itu bermakna ibadah umum atau doa. Maka sebetulnya ayat ini dapat kemudian kita maknai ya bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan apa? Ibadah. Secara umum, khususnya apa? Doa. Maka doa buhul ibadah. Doa itu sendiri adalah sebagai intisari dari ibadah kita. Nah, ini 2 kali ya disebut di Al-Quran. Perintah seperti ini 2 kali Bapak Ibu. Yang membedakan adalah pada akhirnya saja. Mari kita lihat yang satu lagi. Ada di surah Al-Baqarah, nanti insya Allah kita akan sampai pada ayat 153, cukup masih jauh ya, 153. Allah berfirman di ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya. Di ayat ini dikatakan sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Sedangkan di ayat utama yang sedang kita tafsirkan ini, Allah menutupnya dengan perkataan sungguh berat sholat itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Begitu. Kenapa kok tidak dikatakan misalnya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sholat, misalnya begitu. Kok yang dibersamai Allah itu orang-orang yang sabar? Ya kan? Di kedua ayat ini tidak ada kalimat misalnya sungguh Allah bersama orang-orang yang mengerjakan sholat misalnya. Tapi yang ada Allah bersama orang yang sabar. Nah, penjelasan para ulama tafsir diantaranya adalah orang yang sholat itu ya seyogianya sudah bersama Allah begitu. Seyogianya orang yang sedang mengerjakan sholat itu sudah bersama Allah. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Maka khusyuk itu artinya hulurul qalbi, artinya hadir, dia sedang menghadap Allah. Nah itu yang dimaksud di ayat 46-nya itu. Ayo Mbak aja.
surah ayat 46-nya. Ya Allah mengatakan ini salah satu pengertian khusyuk ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya, ini yang dimaksud dengan khusyuk. Yaitu orang yang ketika sholat, dia itu yakin sedang menghadap Tuhannya. Dia yakin dia sedang bertemu dengan Tuhannya. Itu namanya khusyuk. Jadi hatinya hadir. Jadi khusyuk itu, mohon maaf, bukan konsentrasi ya. Kalau kemudian apalagi sampai mengerutkan dahi begitu, wow, saya tegang itu bukan khusyuk. Karena ada sementara kawan kita yang memahami khusyuk itu, apa ya, kadangkala saking pengen khusyuk itu sampai mungkin takbiratul ihram diulang-ulang gitu. Allah, ulang lagi Allah. Jadi kayak nggak dapat sinyal gitu, ulang-ulang gitu. Itu ya monggo saja, tapi saya kira bukan itu yang dimaksud khusyuk gitu ya. Tapi apa? Sebuah kesadaran seseorang yang hatinya selalu merasa dia hadir di hadapan Allah. Selalu merasa, atau kalau dalam bahasa Rasulullah, ihsan, yaitu ketika anta budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Gitu. Ya. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau tidak bisa begitu, yaitu tidak bisa merasa engkau sedang hatimu melihat atau menghadap Allah, maka khusyuk itu apa? Ihsan itu apa? Allah sedang melihat kamu. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan bahwa kita sedang menghadap Allah, kita sedang melihat kekuasaan Allah dalam hati kita, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Itu dua hal yang disebut ihsan yang merupakan inti dari khusyuk. Huzurul qalbi, hatinya hadir. Jadi bukan sekedar konsentrasi, juga bukan khusyuk itu kalau lagi sholat berarti lupa segalanya, itu namanya pingsan. Ya kan? Kalau orang lupa segala namanya pingsan, bukan khusyuk. Maka sholat lupa segalanya, pingsan itu namanya. Ya, baik. Kita kembali ke 45 tadi, Ibu. Allah menyatakan mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Kenapa kok sabar dulu yang disebut? Bukan sholat, kan gitu ya. Jawabannya kira-kira apa? Ini meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Ya, dalam segala urusan. Termasuk apa? Termasuk kalau itu urusan dunia. Kita sedang mengalami ujian hidup, kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang masih problem, kita sedang mengalami hal-hal yang kita tidak suka terjadi. Maka kalau ingin ditolong oleh Allah, yang pertama harus kita lakukan apa? Sabar. Yaitu apa? Berikhtiar menghadapi. Pilih cara yang tepat menghadapinya. Itu urusan dunia. Maka didahulukan dulu. Bukan langsung sholat, langsung doa, bukan. Tapi sabar dulu. Termasuk kalau kita ingin, katakanlah seorang petani ingin panen, ya nanam dulu. Bukan doa dulu. Gitu. Seorang pengusaha ingin hasil, ingin mendapat keuntungan sehingga dia bisa beramal, ya usaha dulu. Tim sepak bola pengen menang, ya latihan dulu. Tim sepak bola jarang latihan, malah rajin istighosah, terus ya tetap kalah. Ini urusan dunia. Gitu. Maka itu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar, yang mengindikasikan simbol usaha yang sungguh-sungguh. Maka wajib kita itu usaha, dan itulah yang dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai bintang-bintang pemimpin spiritual kehidupan manusia itu begitu. Mari kita lihat surah nomor 9 Bapak Ibu, surah At-Taubah ayat 105. Allah berfirman di ayat ini, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, bekerjalah kamu. Allah tidak mengatakan berhasillah kamu, tidak. Karena hasil itu Allah yang menentukan.
Maka Allah menuntut kita apa? Ikhtiarlah kamu, usahalah kamu, dan bekerjalah kamu dengan kesabaran kalau ingin mendapat pertolongan dari Allah. Itu. Sehingga kemudian siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin mencapai, ingin melakukan kebaikan, ingin menempuh jalan kebaikan, jalan Allah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh, pasti akan diberi pertolongan. Ya kan? Maka kalau kita memutuskan untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi orang yang baik, untuk mengembangkan diri supaya menjadi terus lebih baik. Jangan dipikir terus kemudian mulus jalannya, terus kemudian orang menyambut, wah kamu alhamdulillah bagus. Enggak, belum tentu. Mungkin kita akan siap cibiran di lingkungan kita, dari orang dekat kita mungkin dibully malahan kira-kira gitu. Itu sejarah yang biasa. Emang harus begitu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui di antaranya Allah ingin tahu kamu itu serius enggak sih? Apakah kamu hanya berubah itu hoax? Itu maka Allah tuntut supaya kita mengetahui tingkat kesabaran. Tapi yang pasti kalau memang serius sungguh-sungguh, jangan lupa janji Allah. Kamu pasti ditolong. Kamu pasti diberi petunjuk. Kamu pasti akan digamet, disertai. Maka Allah menyertai orang yang sabar. Digandeng kira-kira gitu. Mari kita lihat. Surah nomor 29, ayat 64. Allah berfirman di ayat ini, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Maaf, 69, Mbak. Surah 29, 69, ayat terakhir. 69 ya. Ya, ayat terakhir. Surahnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami. Berjihad di sini maknanya bersungguh-sungguh. Ingin menempuh jalan kami. Sungguh pasti kami akan berikan petunjuk. Ya. Sungguh pasti akan bertunjuk, beri pertolongan, kira-kira begitu. Maka Bapak Ibu, cara terbaik kalau kita ingin menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita adalah apa? Berusaha dengan penuh kesabaran atau terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar. Syukur-syukur kesabaran itu bisa kita terus tingkatkan kualitasnya sehingga kalau bisa kata Allah seperti di surah nomor 46 ya. Mari kita lihat surah 46 Al-Ahqaf pada ayat yang ke-35 Allah pesannya apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Apakah cara kita menjemput pertolongan Allah itu hanya dengan usaha, dengan kesabaran? Jawabannya tidak. Tapi kalau seandainya ada orang yang seperti itu saja, Allah akan kasih hasil. Maka udah heran kalau orang-orang yang notabene mereka mungkin tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan agama, kok sukses hidupnya misalnya begitu ya. Salah satunya karena memang itu salah satu sunatullah yang usaha sungguh-sungguh dapat. Tapi Allah tuntun dan sekaligus tuntut untuk kita juga mengerjakan sholat atau ibadah, berdoa. Tujuannya apa? Agar kita yakin bahwa yang kita peroleh itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menekankan kenapa kita harus berdoa, harus ibadah sebagai penyempurna untuk menjemput pertolongan Allah, ya kan? Mari kita lihat surah nomor 25. Surah Al-Furqan ayat 77. Allah berfirman di ayat ini, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama." Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu. Iya. Tuhanmu tidak akan mempedulikan hidupmu kalau bukan karena doa-doamu, kalau bukan karena ibadahmu. Jadi ibadah itu bukan sekedar agar kita diberi apa yang kita minta. Doa itu bukan sekedar agar tercapai yang kita niatkan. Tapi yang lebih kata ayat ini apa? Agar Allah mempedulikan kita dengan meridhoi setiap usaha kita. Maka seorang muslim itu punya cita-cita paling tinggi apa? Yaitu apa? Ilaihi maksudi waridhoka matlubi. Engkau ya Tuhan adalah menjadi tujuan kami dan keridhoanmu adalah menjadi harapan kami yang kami usahakan. Maka tetap harus doa. Bagaimana Pak? Saya sudah doa kok nggak hasil juga. Itu pertanyaan yang sering sekali itu. Saya sudah berusaha, sudah berdoa, tapi kok sepertinya belum hasil juga. Malah ada yang kemudian Ustadz di Japri gitu. Apa mungkin doanya salah Ustadz? Ada doa yang lain nggak yang lebih mantap, yang lebih makbul misalnya gitu ya. Mari kita yakini Bapak Ibu. Tidak ada doa yang sia-sia. Allah menegaskan bahwa berdoalah pasti kukabulkan. Itu janji Allah. Kita lihat surah 40 ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, surah 40 ayat 60. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggak mungkin Tuhan itu mengingkari janjinya. Nggak mungkin Tuhan itu berbohong dengan firman-Nya. Tidak ada ucapan yang paling benar kecuali firman-firman-Nya. Ya kan, tidak ada janji yang paling ditepati kecuali janji Tuhan, janji Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang Al-Qur'an mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka kira-kira apa kok kita merasa belum dikabulkan? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang belum saatnya dikabulkan. Kalau kabulkan segera mungkin itu tidak baik buat kamu, buat kita. Yang kedua apa? Sudah dikabulkan tapi diganti dengan yang lain. Gitu. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga apa? Allah menunda pemberian sampai kelak di akhirat. Nah, tentu saja yang paling tahu mana yang terbaik untuk hidup kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan poin yang pertama, memang belum saatnya misalnya. Mari kita lihat contoh yang diabadikan oleh Al-Qur'an betapa orang ini sangat sabar dalam berdoa. Ini sangat inspiratif sekali ya. Kita lihat di surah 19 Bapak Ibu. Surah 19, surah Maryam. Kita mulai dari ayat yang keempat. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhan. Tulangku telah lemah dan kepalaku ditumbuhi uban. Ini berarti apa Bapak Ibu? Tanda S3, sampun sepuh sangat, ya kan? Tapi ternyata beliau bilang apa? Aku tidak kecewa dengan doa-doaku ya Tuhanku. Ya, sejak menikah tentu setiap pasangan begitu menikah merindukan supaya dianugerahi keturunan. Tapi sampai sepuh ternyata belum diberi. Nabi Zakaria terus berdoa sambil mengatakan, ya Tuhan, aku tidak pernah kecewa dengan doa-doaku. Aku terus akan berdoa. Akhirnya apa? Ayat 7, Mbak. Langsungkan ayat 7. Apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya.
yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Akhirnya dikabulkan loh Bapak Ibu. Sudah puluhan tahun kan, dikabulkan itu akhirnya. Giliran diberikan wahyu bahwa akan diberi keturunan dengan kabar gembira seperti itu, Nabi Zakaria yang kemudian malah kaget, malah terkejut kan. Kekagetan Nabi Zakaria itu yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran di surah ayat yang ke-8-nya itu Mbak, lanjutannya Zakaria berkata kepada Allah, Rabbi anna yakunu lil ghulam wa kanat imraati aqir wa qad balagtu minal kibari atiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Malah kaget, dikabulkan itu. Ya kan malah kemudian kaget. Maka sebuah doa yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Ya, tidak rasional sama sekali. Usia sudah lanjut, istri pun juga kemudian mohon maaf tidak subur. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Nah, ayat 9 inilah jawabannya. Dan mohon ini betul-betul digarisbawahi untuk kita yakini kekuasaan Allah yang tidak ada kata mustahil. Yang tidak ada kata sulit. Semuanya adalah mudah. Apa firman Allah? Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Iya, bagi Allah tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Semuanya mudah, termasuk untuk mengabulkan doa-doa kita apapun permohonannya. Maka kalau kita merasa sudah berdoa dan didahului usaha kok belum dikabulkan, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah mengatakan bahwa Allah kesulit apa? Mengabulkan, jangan. Ya kan? Tapi tetaplah berprasangka baik dengan meyakini pasti akan dikabulkan dengan cara yang Allah Maha tahu yang terbaik untuk hidup kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Salat dan juga dengan doa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki sikap tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Saatnya kita akan buka sesi berikutnya. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ada ingin bertanya bisa ditulis di chat, nanti akan saya bacakan insya Allah. Oke Pak, kayaknya udah banyak nih Pak yang nanya nih. Yang pertama dari Ibu Tina Fauzi, Pak Ustadz, tadi disebutkan bahwa Nabi Isa diberikan Injil tetapi diperintahkan untuk sholat. Bukankah Injil itu kitabnya agama Nasrani, kok orangnya sholat gitu Pak? Terima kasih Bu. Injil adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa seorang Muslim, bukan orang Nasrani. Ya, bahwa kemudian sekarang Injil itu milik orang Nasrani, ya itu sekarang. Tapi pada mulanya awal Injil itu ya sama dengan Al-Quran. Maka salah satu misi atau tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu apa? Membenarkan isi Taurat dan Injil. Karena memang semuanya dari Allah. Taurat ya dari Allah untuk umat Islam di zaman Nabi Musa. Taurat ya dari Allah untuk umat Islam di zaman Nabi Isa. Gitu. Dan demikian juga Al-Quranul Karim. Dari Allah untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa bukan seorang Kristen, bukan orang Nasrani. Beliau orang Muslim. Ini dalam perspektif Al-Quran ya, mohon maaf. Ini dalam pandangan Al-Quran. Bahwa saudara kita orang Nasrani mengatakan beliau itu adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, dan dengan keyakinan konsep-konsep yang lain, itu monggo, kita lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam prinsip Al-Quran, Nabi Isa itu diturunkan kepada beliau Injil, dan isi Injil itu adalah tentang Tauhid, hendaklah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itu ajaran inti dari kitab Injil. Ya, itu apa? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan supaya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang Allah sebutkan di surah nomor 5 ayat yang ke-117. Silakan Mbak Najwa. Surah 5 117. Ini ucapan Nabi Isa yang diabadikan Al-Qur'an. Apa firman Allah? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Iya, ini ya ajaran Nabi Isa yang sebenarnya menurut Al-Quran, yaitu memerintahkan kepada kaumnya, yaitu apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku, Tuhanmu. Nabi Isa tidak berkata, wahai kaumku, aku ini Tuhanmu, sembahlah aku. Enggak ada. Tapi sembahlah hanya Allah. Maka itu adalah prinsip tauhid. La ilaha illallah. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Laras. Pak Ustadz mau tanya, kata keji itu kan artinya seperti kejam dan sadis. Kenapa justru zina, LGBT, dan kikir yang barangkali kesannya tidak sadis atau kejam, tetapi malah disebut keji? Kenapa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ini sebetulnya salah satu kemiskinan bahasa Indonesia, Mbak Laras ya. Bahasa Indonesia tidak bisa mengungkapkan dengan satu kata tertentu untuk menjelaskan pengertian fahsya. Kata fahsya ini mau diterjemahkan apa sebetulnya? Supaya pas itu. Nggak ketemu. Maka dipilihnya kata keji ya sebetulnya tidak mewakili. Gitu. Tapi yang jelas kata fahsya ini diberi contohnya oleh Al-Quran seperti itu. Maka kalau bahasa Indonesia kita terjemahnya keji yang sebetulnya itu hanya salah satu bentuk pilihan kata saja yang sekali lagi sebetulnya tidak mewakili makna keseluruhan dari kata fahsya itu sendiri. Tapi kalau mau dikaitkan sebetulnya ada irisannya itu antara keji yang konotasi kita, keji banget sih, itu kan pemakaiannya ya. Kira-kira itu, keji banget orang ini sadis kira-kira itu. Tapi sebetulnya kalau dilihat, mohon maaf, kalau membunuh orang bunuh keji kan, bunuh kucing apalagi dikuliti, orang-orang dimutilasi, keji. Tapi itu korbannya cuma satu. Ya, korbannya cuma yang dibunuh misalnya gitu. Tapi kalau orang berzina, orang kikir, itu kan kerusakan sosial korbannya itu. Jadi lebih dahsyat kira-kira begitu ya. Maka kalau kan tatanan sosial menjadi kacau balau kalau sampai kemudian perzinaan itu mewabah. Ya, perzinaan itu mewabah apalagi sampai kemudian misalnya tidak jelas ikatan antara laki perempuan. Ya kadang-kala mungkin mohon maaf kalau ada pola hidup yang katakanlah karena nggak ada ikatan ya seenaknya tukar pasangan. Sehingga anak itu nggak jelas. Misalnya kalau seorang wanita hamil anak siapa juga nggak jelas gitu. Ketika ditanya siapa bu namanya Agus, bin rombongan, ya nggak lucu kan rame-rame gitu. Ya, maka ada Islam begitu begitu kuat ya, untuk menghormati lembaga pernikahan ini. Pasti tujuannya sangat banyak sekali ya. Sehingga kemudian ini kembalinya kepada persoalan kebahasaan kita ya. Maka memang bahasa kita harus kita ketahui, harus kita sadari bahasa Indonesia ini belum sepenuhnya untuk dapat merangkum, mewakili makna-makna yang dimaksud oleh kosakata Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita nanti di lain kesempatan bisa akan banyak mengeksplorasi ya betapa kata-kata yang di Al-Qur'an itu terkadang satu kata itu memiliki banyak makna. Atau bisa juga satu kata dalam bahasa Indonesia tapi disebut dengan sekian banyak istilah. Ada juga. Pertanyaan begini, apa sebabnya begitu? Begini, sebetulnya bahasa Arab itu adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Bukan bahasa kata-kata. Itu problem kita. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi maka orang Arab itu kan ummi. Ummi itu nggak bisa baca tulis. Yang kemudian ungkapan bahasa Arab itu dituliskan, itu pengaruh bahasa Suryani. Suryani itu bahasa resmi Injil. Itu bahasa Suryani, karena mereka orang Ibrani, bahasa Ibrani sama, satu rumpun gitu ya. Nah ini mohon maaf nih agak sedikit informasi saja itu. Sehingga wajar kalau satu kata-kata bahasa Arab terkadang begitu banyak maknanya. Ummah saja, kata ummah itu di Al-Quran ada 9 makna. Kata waqallah itu ada 8 makna. Maka tidak usah heran meskipun redaksinya sama kok terjemahnya beda-beda. Ya begitulah. Maka mestinya kalau dari perspektif ini kita nggak jadi bingung. Ya ketika kasus Al-Maidah 51 itu kita menjadi ternyata banyak maknanya. Oh iya, gitu kira-kira gitu. Tapi ya sudah ya, ini sekarang kita fokus di sini. Nggak usah mundur lagi nanti. Baik, jadi ini salah satunya karena Pak memang sekali lagi pengalih bahasaan dari ungkapan term Al-Quran ke dalam kata bahasa Indonesia itu tidak sepenuhnya mewakili. Baik, lanjut. Ya,
Berikutnya dari Ibu Aida Sofiati Humardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apakah setiap sholat sebaiknya di awal waktu? Apakah pahala berkurang bila bukan di awal waktu? Nah ini pertanyaan juga sih Pak. Oh iya, pertanyaan banyak orang tuh dok, tenang aja dok. Dokter Aida ya, baik. Iya tentu saja sholat di awal waktu bagi yang memang tidak ada halangan, tidak ada tugas yang utama, maka itu utama, itu lebih utama. Tapi kalau kita sedang menunaikan kewajiban-kewajiban yang itu menjadi kewajiban hidup kita misalnya, ya kalau pada akhirnya tidak tepat waktu pas, insya Allah tetap mendapat keutamaan sholat. Gitu ya. Misalnya kita sebagai nakes tenaga kesehatan, wah sedang ini ada pasien yang datang, itu terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasien lagi sedang kita tinggal, maaf ya, sholat dulu. Wah itu kurang ajar itu, kira-kira gitu kan. Itu nggak bagus itu, nggak benar itu. Maka apa? Allah itu sedang di pasien itu malahan, bukan sedang di sajadah kita. Maka jangan lupa kita menyikapi skala prioritas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak selalu bahwa sholat di awal waktu itu berarti otomatis itu pahala yang lebih gede, tidak selalu. Nah, tapi pada umumnya bagi yang tidak sedang punya kewajiban utama, misalnya kita ya memang atau kita sudah usahakan bisa selalu mengarrange agenda-agenda hidup kita ya. Oh, saya akan nanti sholat tepat waktu, maka saya rencanakan acara saya siang ini selesai jam 11:30 biar besok. Oh, itu lebih bagus. Itu utama sekali. Tapi seandainya dalam kasus individu, kasus orang tertentu itu tidak selalu tepat di awal waktu, maka insya Allah juga tetap mendapat keutamaan mengerjakan sholat. Lanjut. Ya, berikutnya dari Pak Cecep Saifuddin, kalau boleh bertanya Pak Ali, mana yang lebih baik kalau zakat berasa sudah cukup, maka belanjakanlah di jalan Allah. Lebih baik diinfakkan atau disodakoh? Dan niat apa yang lebih tepat? Oke. Niat kita semuanya lillahi ta'ala. Mohon keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti keridhaan itu berupa apa? Apakah dimudahkan urusan kita atau diberkahan hidup kita? Ya biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi poin kita adalah fisabilillah, itu liridhoillah, semacam-macam mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kemudian zakat sudah kita tunaikan, apalagi? Nah kita apakah infak sedekah? Dua-duanya silakan. Mana yang lebih manfaat, mana yang lebih prioritas, karena kedua-duanya hakikatnya sama, yaitu sama-sama bentuk pemberian yang niat kita untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin kita adalah setelah kita tunaikan kewajibannya, maka ditambah dengan bentuk-bentuk amaliyah sunnah yang lain, apakah itu infak atau sedekah dengan niat untuk meraih ridha Allah, itu dua-duanya bagus. Ya, yang penting konsisten saja, istiqomah saja. Usahakan untuk istiqomah. Karena kadang-kadang untuk istiqomah itu yang nggak mudah. Ya, kita coba istiqomah, tapi kadang-kadang istri kurang. Nah, kurang istiqomah. Ada istri istiqomah, suaminya kurang. Kadang-kadang begitu. Kemudian kita mau infak, ada yang bisik-bisik, Pak, pengen ganti tas. Nah, itu jadinya nggak infak. Itu kadang-kadang begitu. Tapi itu bukan jamaah al-qolam ya, itu jamaah di sono di kutub utara, bukan begitu. Lanjut, Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Tamara Junaidi. Assalamualaikum Pak Ali. Bolehkah memperpanjang sujud terutama sujud terakhir dengan berdoa baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia? Baik. Kalau untuk sholat fardu ya Bu ya, seyogianya kita membaca bacaan sujud yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ya, kalau toh mau menambah doa dalam hati. Karena apa? Kalau untuk sholat fardu itu kita kembali ke hadis yang tadi sudah kita sebut, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Maka sebaiknya atau kita sedapat mungkin mengikuti hal itu. Jadi hanya bacaan-bacaan sujud. Kalau mau toh kemudian mungkin dipanjangkan, diperbanyak saja bacaan sujudnya sambil dalam hati memohon. Gitu. Tapi kalau untuk sholat sunnah, apakah itu sholat rawatib atau sholat duha atau sholat tahajud, termasuk apalagi sholat hajat yang memang itu niat sholat sunnah untuk hajat tertentu, maka silakan. Begitu ya Bu ya. Baik. Lanjut. Berikutnya dari Ninoy, Pak. Mau bertanya, kalau bacaan Al-Fatihah kita di sholat salah, apakah sholatnya tidak sempurna? Iya. Kalau salahnya karena sengaja, ya tentu sempurna Mas. Tapi kalau tidak sempurnanya memang begitulah kemampuannya, insya Allah sempurna.
Ya, saya ulangi, kalau tidak sempurnanya itu karena kesengajaan diniati itu, dikarang sendiri karena mungkin faktor apa namanya lagunya supaya pas dengan lagunya, supaya menarik ini belakang calon mertua, kok mertua udah nikah ya? Misalnya kira-kira gitu ya. Nah, itu misalnya ya, itu ya itu kurang sempurna, nggak benar. Tapi kalau itu yang batas, ya misalnya dari segi makhrajul huruf, sifatul huruf, tajwidnya nggak pas, karena sudah belajar sebetulnya, tapi masih aja gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, masih ngalaihim misalnya. Ya kemampuannya sudah belajar seperti itu nggak apa-apa. Insya Allah juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin bahwa sholat yang diterima tentu bukan hanya yang fasih-fasih saja, tapi termasuk yang seandainya sudah belajar kok kurang fasih, insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Lanjut. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Mohon izin bertanya Pak Ali, kabarnya Nabi pernah sholat di atas unta, dan kini sudah umum bahwa kita sholat itu di atas pesawat, kapal, dan lain-lain. Nah saat ini saya sudah 8 bulan tidak sholat Jumat karena berpenyakit bawaan dan berbahaya berisiko kena COVID. Nah, kemarin coba-coba sholat Jumat secara online. Bagaimana menurut Pak Ali hukumnya dan bagaimana tata caranya? Saya menggunakan laptop. Oh iya, baik Pak. Pertama memang ini masih khilafiyah ya Pak ya. Masih khilafiyah tentang tata cara sholat secara online itu. Secara fikih di kalangan para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang kemudian memang membolehkan karena sebetulnya tidak ada halangan apapun. Toh juga lihat imamnya, toh juga mendengar suaranya, kira-kira gitu dengan asumsi memang itu memang satu area ya, memang satu area misalnya kalau tinggal di Menteng memang kita sholat online-nya itu di Masjid Sunda Kelapa ya. Masalahnya kalau kita sholat online-nya dengan Masjidil Haram, nah itu beda waktu, beda area. Itu masalah, itu jelas tidak tidak dibolehkannya gitu. Tapi ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan ya memang satu area itu betul-betul berdekatan. Misalnya satu gedung, satu ruangan, atau misalnya kalau nggak mau dalam di luar, misalnya kemudian dipasang CCTV gitu ya. Itu kan sebenarnya semi online juga itu, tapi memang masih dalam satu area. Nah, maka kemudian dari dua pendapat ini ya monggo Pak Ismail mau pilih ikut online dengan Jumatan online dengan seperti itu, insya Allah ada juga pendapat yang membolehkan. Tapi kalau tetap tidak Jumatan dengan tetap diganti dengan sholat zuhur, juga insya Allah tetap menggugurkan kewajiban kita. Karena sebetulnya ada uzur yang membolehkan kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat itu. Begitu Pak, terima kasih. Lanjut. Jadi boleh ya Pak nggak sholat Jumat kalau memang beresiko ya? Oh iya, apalagi selang pandemi seperti ini ya Mbak ya, boleh. Lanjut. Ya, berikutnya dari Ibu Diana, mohon bertanya Pak Ali, bagaimana mengingatkan sholat yang baik terhadap anak-anak yang lupa melulu ya? Walaupun kita sudah kasih contoh, tetapi anak tetap tidak rajin mengerjakan sholat kalau tidak diingatkan. Pertama kita lihat usianya ya Bu ya, berapa dulu usianya. Kalau memang masih usia anak-anak, apalagi usia di bawah 10 tahun, PAUD, SD kelas 1, kelas 2, saya kira gitu ya, ya itu memang dunia main lah, gitu. Apalagi zaman sekarang mainnya begitu banyak, ya kita maklumi lah, kira-kira gitu. Yang penting kasih contoh terus dan doakan gitu. Tapi kalau anak kita itu sudah dewasa, misalnya sudah apalagi sudah berumah tangga, sudah gede misalnya gitu, ya tentu kita sebatas menasihati terus. Terus jangan lupa mendoakan saja. Ya, pokoknya kita berusaha untuk berusaha sungguh-sungguh memberi contoh, menasihati dan mendoakan. Jangan lupa mendoakan terus itu. Memang apalagi kan kita tidak perkenankan juga untuk untuk berlaku keras. Meskipun ada hadis yang menyatakan ya, tapi hadis ini kan tidak harus dipahami. Misalnya kalau anakmu sudah mencapai 7 atau 10 tahun, maka pukullah kalau nggak mau sholat. Itu yang dimaksud Nabi itu supaya kita bersifat sungguh-sungguh tegas. Ternyata Nabi juga mencontohi kok mukul anak karena nggak sholat kan nggak ada contoh Nabinya itu. Itu hanyalah sebagai simbol ungkapan betapa pentingnya ibadah sholat ini. Maka kita yang penting kita berusaha sungguh-sungguh mencontohkannya, menasihatinya dan mendoakannya. Karena kalau sampai kemudian kita ancam, saya kira itu misalnya kita tungguin misalnya terus kemudian anak kok nggak sholat kita tungguin, ayo sholat ya. Misal itu bukan sikap bijaksana. Kita nanti apa?
nanti anak kita sholat karena takut sama kita, itu nggak baik juga. Ya, yang penting apa, kita berusaha untuk menasehatinya, mencontohinya, dan mendoakannya dengan sebaik-baik. Insya Allah akan ada saatnya anak-anak kita kemudian istiqomah mengerjakan sholatnya kita. Jangan-jangan anak-anak kita itu sholatnya kurang gitu, mungkin niru juga gitu waktu kita masih kecil, itu loh kadang-kadang gitu. Ya kan, mungkin juga begitu. Mungkin ya, tapi insya Allah enggak ya. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Berikutnya dari Ibu Mega. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Sholat khusyuk itu menghadirkan hati menghadap Allah. Bagaimana menurut Bapak pelatihan sholat khusyuk itu? Terima kasih. Iya, perhatian sholat khusyuk, saya berhusnudzan, berprasangka baik saja. Itu bagian dari dakwah untuk membagi pengalaman spiritual pribadi orang kepada orang lain. Karena mungkin yang bersangkutan, Ustadz merasa gini loh, yang saya alami sholat khusyuk itu seperti ini. Nah itu mungkin kemudian dibagikan ke orang lain. Nah, maka dibikinlah pelatihan, kira itu ya. Maka dalam pelatihan ada juga yang merasakan dapat manfaatnya. Oh iya, saya bisa. Tapi ada juga yang mungkin merasa enggak, malah nggak khusyuk saya itu. Apalagi ingat mahalnya itu malah nggak khusyuk. Nah, kira-kira gitu kan. Nah itu jadi kita kembalinya kepada individu pilihan kita saja. Jadi itu kita berprasangka baik saja ya. Ini ada kawan yang berusaha untuk membantu karena mungkin beliau punya pengalaman spiritual pribadi, merasa bisa khusyuk sehingga kemudian mencoba ditularkan kepada orang lain sehingga mengajak orang lain untuk ikut pelatihannya yang namanya sholat khusyuk itu. Tapi ini sekali lagi kan cuma pilihan-pilihan saja. Kalau kita merasa kayaknya nggak cocok deh, apalagi harus pakai bayar. Kawan saya sampai 2 kali itu loh Mbak. 2 kali ikut pelatihan khusyuk itu. Saya tanya kok sampai 2 kali sih? Gimana ceritanya? Iya kalau ikut pelatihan kok bisa khusyuk ya Pak? Khusyuk itu gimana maksudnya? Ya pokoknya bisa nangis gitu loh. Khusyuk kok nangis ternyata. Saya tanya bayarnya berapa? 3 juta. Oh 3 juta nggak bisa nangis juga kebangetan. Jadi nangisnya itu karena bayar mahal itu. Itu kan ya kurang bijaksana juga. Baik, lanjut. Berikutnya dari Ibu Novi, mohon bertanya Pak Ali, boleh tidak ketika di tengah sholat kita mengganti niat sholat karena lupa? Misalnya kita sedang sholat subuh, tapi mendadak kita ingat kalau kita belum sholat qobliyah subuh. Apakah boleh kita mengganti niat? Kalau sudah sholat fardu ya sudah, Bu. Ya kan? Kalau sesama sholat sunnah masih boleh. Ya kan? Tapi kalau ini sholat fardu, maka jangan direm mendadak gitu. Langsung ganti haluan. Nah, ya sudah, langsung aja. Berarti kalau tadi belum qobliyah ya belum rezekinya. Nanti duhanya ditambah gitu aja. Ya toh? Tapi kalau sholat sunnah, misalnya apa? Kita apa namanya? Ya, katakanlah masuk masjid. Ini kita langsung sholat qobliyah. Aduh, tadi belum tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid dulu lah. Nanti setelah selesai 2 rakaat niatnya diubah terus naik lagi qobliyah itu boleh. Ya kira-kira gitu. Tapi kalau yang wajib tiba-tiba ganti ya itu apa namanya tidak tepat gitu ya. Lanjut. Ya, berikutnya dari Pak Suci Utomo. Pak Ali, kalau kita berusaha terus secara duniawi tetapi tidak menunaikan sholat, hukum menerima pertolongannya bagaimana? Menerima pertolongan dari Allah barangkali ya. Oh iya. Contohnya, orang-orang non-muslim melakukan banyak kebaikan dan berusaha dengan sekuat tenaga lalu berhasil padahal mereka tidak sholat. Iya. Kalau hukum melakukan kebaikannya, ya artinya gini, hukum Allah itu kan ada yang bersifat universal, Pak. Universal itu tanpa melihat agama dan keyakinan apapun. Itu yang kita sebut sunatullahnya. Sunatullahnya yang ingin berhasil, usaha itu sunatullah. Ada hukum yang disebut hukum universal itu menabur menuai. Siapa yang menabur akan menuai. Yang menabur baik, menuai kebaikan. Itu universal. Nah, terus hukum orang itu bagaimana di mata Allah? Ya itu kita serahkan sama Allah ya. Termasuk kalau dia punya kebaikan. Itu nanti biar Allah yang akan menjadi hakimnya, menjadi penilaiannya. Tapi yang jelas itu sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah bahwa memang di dunia ini berlaku seperti itu. Maka sekali lagi siapa yang menanam ya akan memanen. Itu hukum universal. Mau kau nggak lihat agamanya apa, gitu. Siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Itu hukum universal, nggak lihat keyakinannya apa. Itu maka Allah akan bertolongan juga, gitu. Tapi kalau kemudian dia seorang Muslim dengan sholat, maka pertolongan Allah itu tidak hanya di dunia, tapi juga kelak nanti di akhirat. Kesimpulannya apa? Bagi yang tidak menyertai usahanya itu dengan keimanan, dengan ibadah, tentu saja pertolongan Allah itu berlaku di dunia semata.
Nah kalau akhirat itu tidak mendapat bagiannya. Tapi karena di akhirat, biarlah meskipun aturannya nggak dapat bagian, tapi itu sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Ya. Berikutnya dari Ibu Diana lagi, Pak. Mohon bertanya lagi Pak Ali, di masa pandemi ini kalau kita lama di jalan sampai harus melewati waktu sholat, lalu kemudian dijamak sholat di rumah, boleh tidak? Apa sebaiknya tetap sholat di jalan atau di masjid atau di musola? Kalau tidak ada halangan dan memungkinkan kita sholat di atas kendaraan, misalnya kita membawa kendaraan sendiri, ada yang nyupiri, maka kita sholat di atas kendaraan itu lebih baik, lebih utama. Ya, kalau sekiranya memang kita sudah masuk waktu sholat itu. Ya, tapi kalau sesekali waktu tidak mungkin ya karena naik kendaraan umum nih, gitu ya, kendaraan umum itu maka kemudian kita memutuskan, ya udah nanti setibanya di rumah saya akan sholat. Tapi sebetulnya itu sholatnya bukan sholat jamak, tapi sholat qadha itu, karena waktu tidak ada persyaratannya yang menjamak. Tapi karena kita kita niatnya kan tidak saat ada kesulitan dalam mengerjakan di saat waktunya, maka kita tunaikan di waktu yang lain. Itu ada kesulitan tadi. Boleh gitu. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Arisinta, mohon izin bertanya, apakah kalau sholat kita kurang atau tidak khusyuk, pasti tidak diterima oleh Allah? Hanya sedikit toh Bu, nanti kalau yang diterima Allah hanya khusyuk-khusyuk itu dikit banget itu nanti yang diterima. Maka pede aja lah, meskipun tidak khusyuk insya Allah diterima juga ya. Allah itu bukan bukan tipe seperti manusia ya yang hanya nerima-nerima yang tertentu. Kita yakin kok meskipun Allah itu salah satu asmanya namanya Asy-Syakir. Asy-Syakir yang maha mensyukuri. Yang maha mensyukuri itu artinya meskipun ibadah hambanya itu enggak sempurna, banyak kekurangannya, kalau kita tulus mengerjakan, insya Allah disyukuri juga, diterima juga gitu ya. Meskipun bukan berarti yes, meskipun saya salah diterima juga, jangan gitu juga. Tetap kita ikhtiar semampu kita untuk ibadah yang baik, gitu ya. Tapi kemudian ternyata kebaikan yang bisa kita ikhtiar itu hanya sebatas itu, insya Allah tetap diterima Allah, begitu. Baik. Masih ada lagi Pak? Waduh, masih ada ya? Mungkin dua terakhir nih ya. Terakhir ya. Dari Pak Riko, Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya, bentuk atau tata cara sholat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam pada zamannya masing-masing itu bagaimana? Apakah hanya dengan berzikir, meneguhkan tauhid dalam hati? Sebab tata cara sholat yang satu ini kan baru diperkenalkan oleh Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Terima kasih. Terima kasih Mas Riko. Jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih tentang tata cara sholat orang-orang di masa lampau sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuk jangankan sholat, termasuk ketentuan zakatnya. Apakah prosentenya sama dengan kita? Termasuk puasanya. Meskipun di Al-Quran mengatakan diwajibkan atas kalian puasa dan juga diwajibkan atas sebelum kalian. Apakah ketentuan sama dengan kita? Mayoritas semua menjawabnya Pak Wallahu a'lam ya. Karena tidak ada landasan baik Al-Quran maupun teks hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tata cara sholat mereka itu semuanya. Satu lagi Terakhir dari Pak Feni Khalid. Assalamualaikum Pak Ali, mohon tanya, apakah sama antara sholat jamaah di rumah sebagai imam keluarga dengan sholat jamaah di masjid tapi sebagai makmum? Tentang pahalanya ya Pak ya, wallahu alam, tentu hanya Allah yang Maha tahu. Tapi tentang kemaslahatannya tentu akan lihat masing-masing kondisi orang ya. Kalau di rumah misalnya, di rumah ini banyak orang yang harus kita bimbing untuk mengerjakan jamaah sholat, maka kemudian saya membimbing mereka untuk istiqomah jamaah itu lebih baik ya. Tapi kalau kemudian memang di rumah istri kita sudah cukup istiqomah, juga bahkan bisa menjadi imam bagi anak-anaknya yang masih sesama wanita juga, maka kita yang laki-laki mengerjakan ibadah sholat di masjid itu meskipun makmum itu baik. Jadi ini sangat kondisional saja. Kata kunci kita yang maslahat mana? Yang maslahat. Jangan sampai kita mengejar pahala kita sebagai laki-laki banyak ibadah di masjid tapi melupakan kewajiban kita membimbing istri. Nanti bimbingnya kan bisa lain Pak, tidak harus pakai sholat. Ya monggo saja, itu pilihan. Ya sekali lagi ini kita pilihannya. Kalau dia
Kalau seorang laki-laki atau suami ingin konsisten jamaah di masjid, bimbing istrinya, keluarganya tidak dengan sholat berjamaah, tapi dengan cara yang lain, monggo. Itu pilihan juga yang bagus. Intinya apa? Intinya adalah berjamaah di rumah dengan niat untuk membimbing mereka. Insya Allah itu juga ada kemaslahatannya. Tapi kemudian berjamaah di masjid dengan niat juga mengikuti apa yang Rasul katakan. Jangan lupa ya, jamaah di masjid Rasulullah itu kan istrinya Aisyah ya. Istrinya kan Aisyah, udah top banget, nggak perlu dibimbing gitu kalau Aisyah itu. Makanya wajar lah kalau kemudian demikian juga para sahabat yang lain ya, tentu saja sudah mendapatkan bimbingan yang baik dari suaminya. Jadi sekali lagi ini keutamaannya kembali kepada kemaslahatan masing-masing individu keluarga, tapi juga yang terpenting lagi apa? Istiqomah kita. Terima kasih, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, mari kita bersama-sama berdoa ya dengan baca suratul Fatihah yang kita niatkan semua kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mungkin di antara jamaah kita, keluarga kita, semoga diberi kesembuhan. Yang punya kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Mbak Rima akan menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 10 Februari 2021 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya yaitu 47-50 anugerah yang sering melalaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, lindungan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.